Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat, sehingga pada pagi hari ini kalian pun semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ilham Baskoro. Saya adalah salah satu peserta ITP 2024 dari Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Ya, cukup. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mempelajari materi yang sangat menarik. Adapun judul babnya adalah limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar. Mungkin beberapa dari kalian baru mendengar kata-kata limit fungsi itu sekarang ya. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian pernah menerapkan konsep dari limit fungsi, gitu ya. Nah, perhatikan slide berikut. Di sini ada smartphone atau handphone gitu ya, dengan kondisi baterai itu udah hampir habis gitu ya. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar teman kita atau kita sendiri ya, wah, baterai saya atau baterai smartphone handphone saya udah limit nih. Pasti kalian pernah mendengar statement atau percakapan seperti itu. Nah, maksudnya limit di sini, kondisi baterai di smartphone tersebut itu sudah low battery, sudah low sekali ya, mungkin tinggal 2% atau tinggal 1%, hampir mendekati 0 gitu ya. Nah, kalau dalam matematika nih, yang kondisi seperti ini dinyatakan limit x mendekati 0 dari suatu fungsi fx gitu ya. Jadi x-nya itu, nilai x itu mendekati 0, ibarat persentase baterai tadi ya, terus dari 3% mengecil lagi 2%, 1%, hampir ke 0%, tapi nggak nyampe 0%. Jadi baterainya itu masih nyala, masih ada 2%, 3%, mungkin cuma cukup untuk WhatsApp atau untuk video call doang gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya kalian sudah mengalami yang namanya konsep limit itu gitu ya. Seperti juga di speedometer mobil atau motor gitu ya, di voltmeternya, di penunjuk untuk kapasitas bensin di motor atau mobil kalian gitu ya. Itu kan kadang-kadang kalian pernah mendengar atau kalian sendiri gitu ya, yang mengatakan, wah, bensinku udah limit nih gitu ya, udah limit, udah hampir habis, udah tinggal 0,2 atau 0,3 liter, tinggal 1 strip atau 2 strip gitu ya, tapi bensin itu masih ada, belum 0 sama sekali, belum menyentuh 0 gitu ya. Nah, dalam matematika tadi ya, limit x mendekati 0 dari fx gitu ya, artinya hampir habis sekali tapi belum habis gitu ya. Kendaraan itu masih bisa melaju tapi tidak tapi bensinnya tidak sampai habis itu ya, tidak sampai 0 seperti itu ya. Nah, ibarat lain seperti ini, misal saya punya botol ini ya, botol air mineral, kemudian sini gelasnya. Nah, limit x mendekati 0 itu ibarat seperti ini. Jadi misal saya tuangkan ini ya, x-nya nih ya, x-nya ini terus, x-nya ini air di dalam botolnya nih, terus dia kan lama-lama habis ya. Nah, ini juga penerapan limit x mendekati 0 gitu ya, lama-lama habis, lama-lama habis, lama-lama habis. Tapi apakah ini akan habis benar-benar habis gitu ya? Ini kan terus, walaupun terlihatnya udah habis gitu ya, mendekati habis ya. Di sini kan masih ada setetes atau 2 tetes atau 3 tetes gitu ya. Sehingga itu dikatakan limit x mendekati 0. Tidak sampai habis sama sekali, tapi hanya x mendekati 0 gitu ya. Seolah-olah sampai habis, tapi sebenarnya cuma mendekati habis gitu ya. Nah, dalam matematika, apa sih limit itu? Definisi limit secara sederhana bisa kalian lihat di sini. Sederhananya, nilai limit fungsi merupakan nilai pendekatan fungsi apabila variabelnya mendekati nilai tertentu gitu ya. Jadi di sini ada 2 nilai pendekatan dalam limit ya, 2 nilai pendekatan yang penting. Jadi nilai pendekatannya fungsi itu dan nilai pendekatan dari variabelnya. Kalau dalam bentuk simbol, limit dituliskan limit x mendekati, tanda panah ini dibaca mendekati suatu bilangan c, misal gitu ya, fungsinya misal fx itu misal sama dengan r gitu ya. Nah, ini untuk limit x mendekati c, maka nanti nilai fx nya akan mendekati r. Penulisannya seperti ini.
Dan ini berlaku kalau limit kiri ada, limit kanan ada, dan limit kiri dan kanan itu nilainya sama. Nah, kalian mungkin masih apa ya istilahnya? Ini masih terlalu abstrak ya, kalian masih belum terlalu memahami. Nah, kita belajar simbol dulu ya. Jadi nanti ada limit, namanya limit kiri. Tulisannya limit X mendekati Y dari kiri. Katakanlah fungsinya fx ya sama dengan L gitu ya. Kemudian limit dari kanan, nanti limit X mendekati C dari kanan untuk fx itu sama dengan L. Ketika limit kiri dan limit kanan itu ada dan nilainya sama L, maka baru berlaku ini, gitu ya. Limitnya dari X mendekati C fx sama dengan L. Jadi sama-sama ada dan sama-sama nilainya L gitu ya. Limit X mendekati C dari fx sama dengan L. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal yang di tengah ini ya. Contoh soal berikut akan lebih memperjelas kalian mengenai konsep limit. Apa itu limit itu ya? Nah, di sini ada soal tentukan nilai dari limit X, tadi tanda panah bacanya mendekati X mendekati 2 dari fungsinya X plus 1. Nah, karena ini X mendekati 2, jadi kita letakkan angka 2 di tengah tabel gitu ya. X-nya nanti, nilai-nilai X nanti itu harus mendekati ke 2, entah dari kiri, entah dari kanan, yang penting mendekati ke arah 2 gitu ya. Nah, di sini saya punya beberapa bilangan, ada 1,9, ada 1,99, sama ada 1,8. Nah, coba kalian urutkan mana yang terkecil sampai mana yang terbesar. Nanti bilangan-bilangan ini akan kita tempel di sini. Ketiga bilangan ini adalah bilangan-bilangan yang sangat dekat dengan 2. Jadi kita bisa mencoba beberapa bilangan ya, dan bilangan-bilangan tersebut harus mendekati 2, baik dari kiri maupun dari kanan. Nah, sekarang kita dekati yang dari kiri dulu ya. Di sini ada 1,8, 1,9, 1,99. Nah, yang paling kecil yang mana? Ya, yang paling kecil yang 1,8 gitu ya. Kita tempelkan aja pada poster di papan tulis 1,8. Habis itu berikutnya 1,9 ya. 1,9 kita tempelkan juga. Kemudian 1,99. Nah, bilangan-bilangan ini adalah bilangan-bilangan yang sangat dekat dengan 2, tapi sangat dekatnya dari arah yang lebih kecil, dari arah kiri gitu ya. Nah, sekarang urutin lagi. Saya sekarang ngambil angka-angka yang lebih dari 2. Pendekatannya sekarang dari arah yang lebih besar dari 2, dari arah kanan tadi ya. Di sini ada 2,2, di sini ada 2,1, sama ada 2,01. Nah, ini ada 3 bilangan. Mana yang paling besar di antara 3 bilangan ini? Ya, betul. Yang paling besar adalah ini 2,2. Yang paling besar saya tulis di sini kan. 2,2 di sini. Kemudian mengecil sampai nanti menuju ke arah 2, ke bilangan 2. Ini 2,0. Ini 2,1. Masukkan di sini. Kemudian kita tempelkan bilangan terakhirnya 2,01. Nah, angka-angka itu bilangan-bilangan 1,8, 1,9, 1,99 itu mendekati 2 dari arah kiri. Bilangan 2,2, 2,1, 2,01 mendekati bilangan 2 dari kanan. Nah, sekarang kita masukkan masing-masing ini, kita substitusikan ke fungsi X plus 1-nya. Nah, jadi kita misalnya mau mengambil yang 1,8, kita substitusi 1,8 ke X plus 1. Jadinya nanti F gitu ya, 1,8 itu kemudian F 1,8 kita masukkan ke sana. Jadi X-nya itu diganti sama 1,8 ya. Jadi kita istilahnya disubstitusikan ya, 1,8 ke X-nya, 1,8 ditambah 1. Nanti hasilnya adalah 1,8 tambah 1, 2 ya, 2,8.
Kemudian kita masukkan 1,9. Jadi 1,9 ditambah 1, hasilnya nanti adalah 2,9. Kita masukkan ya 1,99. 1,99. Jadi 1,99 ditambah 1, hasilnya adalah 2,99. Nah, kita masukkan ke sini ya. 2,8 taruh sini, 2,8. Kemudian 2,9 taruh sini, 2,9. Kemudian 2,99 taruh sini, 2,99. Nah, bilangan-bilangan ini 2,8, 2,9, 2,99 ini akan terus mendekati ke berapa ya? Ini terus mendekati ke arah bilangan 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini nanti disebut hasil dari limit kiri. Jadi nanti yang penulisannya seperti ini ya, limit kiri ya. Limit X mendekati C dari kiri. Berarti nanti kalau di sini limit ya, X mendekati 2 tapi dari kiri. Jadi dari kiri itu pangkatnya dari gitu ya. Jadi 2 pangkatnya itu dibaca X mendekati 2 dari kiri gitu ya. Limit X mendekati 2 dari kiri sama dengan hasilnya 3. Nah, bagaimana kalau mendekati dari kanan? Nah, kalau dari kanan nanti kita ambil yang bilangan-bilangan lebih besar dari 2 tadi. Kita ambil yang paling besar dulu. F dimasukkan 2,2 sama 2,2 substitusi ke sana tambah 1 jadi 3,2. Kemudian masukkan lagi 2,1. Masukkan ke fungsi sana berarti 2,1 ditambah 1 sama dengan 3,1. Masukkan yang lebih kecil lagi mendekati 2,01 itu nanti jadi 2,01 ditambah 1 sama dengan 3,01. Nah, ini juga mendekati ke arah 3 ternyata ya. 3,2, 3,1, 3,01 itu adalah bilangan-bilangan yang terus mengecil terus menuju ke arah 3 gitu ya. Ini juga menuju ke arah 3. Sehingga nanti limit X mendekati 2 dari fx-nya gitu ya, itu nanti hasilnya adalah 3 juga. Yang ini tadi saya kasih fx saja. Yang sini saya kasih fx atau fx-nya kan sudah ada ya, misalnya saya langsung kasih x plus 1 saja. Sini juga x plus 1 sama dengan 3. Nah, ternyata dari kiri maupun dari kanan itu menghasilkan nilai limit yang sama, yaitu sama-sama 3. Sehingga dapat kita simpulkan limit kiri, limit X mendekati 2 dari kiri untuk fx sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan untuk fx ya, itu sama dengan 3. Jadi nilainya sama-sama 3. Nah, jika kita lihat di tabel tadi yang nilainya 3,01 tadi ya, kita masukkan di sini 3,01, 3,1 kita masukkan di sini, yang 3,2 kita masukkan di sini. Nah, dari tabel juga terlihat dari kiri maupun dari kanan nilai-nilainya, nilai x plus 1 tadi akan mendekati. Nah, berarti di sini mendekati ke sana. Gitu ya, sampai sini paham ya. Berikutnya kalau kita menggunakan gambar grafik, nah di sini ada gambar grafik X plus 1 gitu ya. Kalian bisa menggambar secara manual atau menggunakan GeoGebra ya. Nah, untuk limit X mendekati 2 dari X plus 1 bisa kita selesaikan dengan menggunakan cara grafik ya, dengan gambar seperti ini. Grafiknya berbentuk ini ya, fx sama dengan x plus 1. Kita lihat limit x mendekati 2 dari kiri untuk x plus 1. Nah, untuk x plus 1 jika didekati dari kiri gitu ya, x-nya mendekati 2, berarti nanti x-nya sini seret mendekati ke arah 2 gitu, dari arah kiri. Maka nanti nilai fx-nya itu nanti akan mendekati ke sini, 3. Berarti di sini adalah 3. Kemudian jika didekati dari kanan, x-nya 2 dari kanan gitu ya, maka nanti nilai x plus 1-nya juga akan menuju ke 3. Jadi sini sudah 3. Baik grafik atau dengan cara tabel akan menghasilkan sama-sama hasilnya 3. Jadi limit x mendekati 2 dari kiri maupun dari kanan untuk x plus 1 hasilnya 3. Jadi dapat kita simpulkan limit
X mendekati 2, fungsinya X plus 1 sama dengan I. Ya, mungkin itu saja penjelasan untuk limit pada kesempatan pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Nah, ini nanti ada PR nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nomor 1 sudah saya beri contoh di sini, nomor 2 sampai 5 nanti silakan untuk pekerjaan rumah. Nah, mungkin itu dulu saja untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.